Salam cerdas. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi membaca berita kali ini masih berita seputar efisiensi belanja atau penghematan belanja yang sedang disusun rencananya oleh pemerintah. Satu berita agak lama, tanggal 3 Februari, namun berita keduanya tanggal 6 Februari. Jadi saya bacakan yang tanggal 3 Februari karena terhubung ini. Saya bacakan yang ditulis oleh Kompas ID ya. Ini berbayar kalau Kompas ID ya. Efisiensi anggaran tak sentuh instansi penegak hukum. Mengapa? Itu judulnya. Nah, ditulis instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap kementerian lembaga semakin mengerucut. Sementara kebanyakan lembaga dipotong anggarannya. Instansi penegak hukum justru luput dari kebijakan itu. Itu paragraf pertama beritanya. Berdasarkan data yang diterima Kompas, lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengalami pemotongan anggaran. Pagu anggaran 2025 Polri itu sebesar 126,6 triliun, Kejagung 24,2 triliun, MA 12,6 triliun, KPK 1,2 triliun. Nah, dalam konteks anggaran pendapatan dan belanja negara 2025, Polri menempati posisi kedua. Nah, ini penting informasi ini ya. Dengan anggaran terbesar. Urutan pertama ditempati oleh Kementerian Pertahanan dengan anggaran sebesar 166,2 triliun. Kemenhan juga menjadi salah satu kementerian yang pagu anggarannya tidak dipotong. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers beberapa hari lalu ketika berita ini diturunkan mengatakan pemotongan anggaran itu dilakukan dengan pertimbangan efisiensi dan ketepatan sasaran. Presiden juga meminta belanja untuk perbaikan perekonomian dan kesejahteraan diperkuat. Oleh karena itu, anggaran itu akan difokuskan untuk program yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat secara langsung, seperti makan bergizi gratis. Ini Kompas ID mengutip Sri Mulyani ya. Selain itu, anggaran akan lebih banyak ditujukan untuk program swasembada pangan dan energi. Ditulis lagi oleh Kompas, efisiensi anggaran itu tertulis dalam Inpres nomor 1 2025 dan dalam Inpres tersebut efisiensi anggaran ditargetkan 306,69 triliun. Ditanyai perihal tidak adanya pemotongan anggaran di Kejagung, Kepala Pusat. Jadi ini Kejagung nih lagi yang diberitakan Kompas, lalu dia jurnalisnya meminta komentar dari sana, respon. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan pihaknya berharap agar semua program termasuk dalam penanganan perkara dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Meski demikian, Harli menampik anggapan bahwa sama sekali tidak ada pemotongan anggaran di Kejagung. Jadi menurut Harli enggak semuanya. Menurut dia, Kejagung tetap melakukan efisiensi anggaran berupa pemblokiran semua perjalanan dinas sebesar 50%. Pemblokiran itu dilakukan berdasarkan memorandum Jaksa Agung dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden perlunya penghematan anggaran. Jadi saya ulangi nih komen-komen seperti sebelumnya. Jadi ada instruksi Presiden, beberapa hari kemudian ada surat edaran Menteri Keuangan. Di surat edaran Menteri Keuangan itu acuan yang menindaklanjuti instruksi Presiden. Instruksi maupun acuan ditujukan kepada seluruh menteri, seluruh pimpinan lembaga. Jadi Kejaksaan Agung kan lembaga negara di bawah Presiden. Itu masuk. Sekalipun tadi diberitakan di atas, infonya tidak dipotong khusus untuk beberapa lembaga ini. Tapi di sini orang Kejagung mengatakan tetap mereka akan melakukan pemotongan self-assessment ya. Itu Kejagung. Terkait hal sama, Kepala Biro Penerangan, tapi ini Kejagung juga yang menanggapi juga levelnya level penerangan ya, bukan Jaksa Agungnya. Ada informasi tentang nilainya. Lalu Polri juga mengatakan yang sama nih. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyodo Wisnu Andiko mengatakan Polri mendukung kebijakan pemerintah untuk efisiensi anggaran negara dan seterusnya ya. Lalu atas langkah itu Polri juga berharap akan dilaksanakan tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas pokok Polri. Nah, semacam itu. Nah, dikutip dari laman Polri, ini Kompas yang ngutip, anggarannya 126,6 triliun itu jadi ya itu DIPA ya, APBN dulu, lalu DIPA ya sudah diketok itu udah lama.
Nah, ini diinformasikan belanja pegawainya 59,44 dari 126,6 itu. Lalu ada belanja barang, lalu ada belanja modal. Silakan dibaca. Kompas ID menulis lebih lanjut dengan subjudul Politik Hukum. Guru Besar dan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho berpandangan tidak dipotongnya pagu anggaran beberapa lembaga penegak hukum tersebut memperlihatkan arah politik hukum Presiden Prabowo. Ini Pak intelektual ya, pengamat ya. Penegakan hukum dinilai menjadi prioritas karena membawa kewibawaan negara khususnya Presiden dalam menangani masalah-masalah hukum. Jadi begitu. Nah, lalu dikutip lagi secara teoritis sambung Hipnu, efektivitas penegakan hukum terkait dengan kultur dan struktur yang di dalamnya menyangkut sarana dan prasarana. Oleh karena itu, dukungan dana merupakan faktor yang signifikan bagi penegak hukum. Nah, dan seterusnya ya, di komentar yang dari Pak Hipnu ini teknis ini, tapi karena beliau memang pakar di bidang itu mengatakan, jadi pengurangan menurut dia pemotongan anggaran bagi sebagian besar lembaga, sementara beberapa lainnya tidak dipotong. Jadi meskipun dia ahli di itu, tapi kelihatannya memberi sinyal juga, harus dilihat juga pemotongan ini tidak boleh memperlihatkan kesan diskriminatif, karena yang dipotong anggarannya seolah tidak penting. Nah, ini menarik nih pendapat beliau ini ya. Jadi menurut dia pengurangan dilakukan secara proporsional itu baru adil. Jangan sampai tidak ada pengurangan sama sekali. Jadi sudah jelas nih Profesor Hipnu ini tidak setuju nih kalau sama sekali tidak dipotong. Biarpun dia lembaga penegak hukum ya. Bisa dibaca lebih panjang. Nah, lalu dikutip juga Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso berpandangan tidak dipotongnya anggaran lembaga penegak hukum seperti Polri memperlihatkan pandangan Presiden terhadap Polri yang dinilai memang memerlukan anggaran besar. Menurut Sugeng, dipotong atau tidaknya anggaran lembaga penegak hukum mesti didasarkan pada tugas pokoknya, bukan berdasarkan pelanggaran personel. Betul. Adanya pelanggaran beberapa anggota tentu tidak bisa menjadi alasan dilakukan pemotongan anggaran, kata Sugeng. Ini maksudnya beberapa oknum Polri yang diberitakan bahkan sudah ke ranah hukum, sudah diputuskan, itu tidak boleh menjadi alasan anggaran Polri dipotong. Pernyataannya ini memang merujuk pada kasus pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang terkuak akhir-akhir ini. Beberapa di antaranya adalah kasus pemerasan penonton Jakarta Warehouse Project oleh personel Polda Metro Jaya, lalu kasus pemerasan terhadap remaja oleh 2 anggota Polrestabes Semarang, dan seterusnya lah. Meskipun demikian, menurut Sugeng, anggaran penegak hukum yang tidak dipotong, jadi dia kelihatannya Pak Sugeng ini beda dengan tadi Profesor Unsut tadi ya. Ini Pak Sugeng ini sudah menerima nih berita bahwa tidak dipotong. Lalu mengingatkan tidak dipotong itu bukannya tanpa konsekuensi. Menurut dia justru aparat penegak hukum harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, yakni memberikan pelayanan prima yang tanpa pamrih dan tidak lagi menyakiti hati masyarakat. Bagaimana menurut Anda? Nah, ini kan Kompas men-challenge kita untuk berpendapat. Saya ulangi sedikit ya, tadi pakar dari Unsut itu malah kurang setuju kalau semua tidak dipotong, ya harusnya dipotong juga. Kalau Pak Sugeng ya nggak dipotong, itu berarti harus berkaitan dengan dianya harus menunjukkan kinerja yang lebih baik. Dan yang penting lagi, dua-duanya sepakat tuh. Kalau memang tidak dipotong berarti menunjukkan arah kebijakan Prabowo ya. Karena pemotongannya signifikan loh yang lain. Bukan signifikan lagi, sangat signifikan. Saya baca berita kedua yang lebih baru. 6 Februari oleh Metro TV News ya, jam 3 sore. Judulnya 17 kementerian yang anggarannya tak dipangkas. Ada Kemenhan nih maksudnya, Kementerian Pertahanan, hingga MK. Pemerintah secara rutin menyesuaikan anggaran belanja negara untuk memastikan efisiensi. Lalu ada Inpres yang berencana menghemat 306 triliun. Nah, Inpres tersebut, nah seterusnya lah, ini berita yang sudah kita baca. Nah, cuman ini tidak diinformasikan. Yang meminta di 16 pos belanja ini bukan Inpres ya, tapi surat edaran Menteri Keuangan menindaklanjuti Inpres. Nah, di sini diberitakan soal seremonial perjalanan dinas, ini sama dengan berita lainnya. Hanya yang menariknya dilansir dari berbagai sumber berikut adalah daftar 17 kementerian dan lembaga yang anggarannya tetap utuh tanpa ada pemotongan di tahun 2025. Saya ingin garis bawahi ya, ini berarti jurnalis Metro News TV juga ya dia punya sumber, tapi ini tidak terlalu presisi juga, ini belum pasti. Karena kan misalnya siapa yang ngomong, kapan, terus surat apa, dokumennya apa, ini berarti dari berbagai sumber. Ini memang
tidak bisa disalahkan jurnalisnya ya, tanya sana, tanya sini, cari sana, banyak beritanya. Nah ini dikumpulin oleh dia, 17 tampaknya tidak dipotong. 1 BPK, 2 Mahkamah Agung, 3 Kejaksaan Republik Indonesia, 4 Kementerian Pertahanan. Dan ini gede-gede ya, Kejaksaan Agung itu 24 triliunan. Coba bayangkan ya, Kementerian Pertahanan 166 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri 126,6 triliun. Jadi yang gede-gede nih. Lalu BPK, Badan Pengawas Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan itu juga tidak dikurangi. Bendara Umum Negara juga, Bendara Umum Negara ini BUN ya, jadi bedakan Kementerian Keuangan itu sendiri, kemudian Bendara Umum itu sendiri meskipun orangnya sama-sama Ibu Sri Mulyani, jadi Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dengan Bu Sri Mulyani sebagai Bendara Umum Negara itu terpisah anggarannya. BUN-nya tidak diotak-atik, MPR tidak diotak-atik, DPR 6,69 juga tidak akan ini. Lalu BIN di sini diberitakan 7 triliun juga tidak dipotong. Menurut berita ini, nah, ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Gizi Nasional 71 triliun, malah di berbagai berita ini yang mau ditambahi. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dan seterusnya. Lalu Badan Narkotika Nasional. Nah, saya kasih komentar sedikit dari 2 berita itu, sekalipun saya tetap ingin mengatakan sebelum ada dokumen resmi, entah itu DIPA, entah itu Peraturan Menteri Keuangan, entah itu Perpres, hasil dari pelaksanaan Inpres dan Surat Edaran Menteri ini, kita belum bisa memastikan. Dan saya ingatkan, Inpres itu jelas kalau kita lihat dokumennya, semua dituju ini. Dalam rangka Inpres itu para Menteri Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Gubernur, Bupati Wali Kota. Jadi semua nih. Nah berarti kan 7 diktum di Inpres itu kan tertuju untuk mereka semua. Lalu kalau kita lihat juga di Surat Edaran Menteri Keuangan sama, semuanya disebut. Bahwa 16 item, 16 itu sebenarnya bukan jenis ya, subjenis atau macam dari anggaran seperti ATK, perjalanan dinas, dan seterusnya itu juga ditujukan kepada semuanya ini. Lalu tiba-tiba kita mendengar, bukan tiba-tiba ya, lalu ada berita yang kementerian ini kami dipotong sekian. Maksudnya dipotong sekian itu baru usaha menghitung sendiri, itu belum diketok kan, berkomunikasi dengan DPR. Kemudian ada berita sudah beberapa hari ini yang terkait dengan bidang hukum dan ketertiban masyarakat itu tidak. Jadi hukum dan tidak dipotong menurut berita ini, dan lebih eksplisit itu Metro News tanggal 6 kemarin, 17 ini tidak dipotong. Nah, kita tidak tahu. Tapi kalau benar demikian, ya sebenarnya masyarakat juga patut ya bertanya, terutama DPR. Karena yang dihemat itu kalau dari sisi total anggaran kementerian lembaga yang kurang lebih 100 berapa ya? 1.100 lalu dipotong 250 itu kan 23%-an kan yang dipotong kan, khusus yang anggaran kementerian lembaga ya 20-23%. Masing-masing kementerian jadi beda-beda kan, itu kan rata-ratanya. Kalau kemudian di antara itu tidak yang khusus seperti, mohon maaf ini yang hukum tadi, Polri kah, Kementerian Pertahanan kah, BIN kah, tidak dipotong, ya tentu saja perlu penjelasan ya, apa negara kita akan lebih mengarah ke sana. Meskipun setelah dipotong apa kita belum tahu nih. Setelah dipotong, apakah pemotongan itu nanti setelah dihitung betulan mencapai 256 untuk kementerian, 50 triliun untuk transfer ke daerah. Nah ini yang dibicarakan kan yang 256 tadi, bisa segitu atau bahkan lebih. Ini mau dipindah atau memang dipotong saja supaya mengurangi defisit. Nah kita masih nunggu. Isunya mau dipindah ke MBG. Kalau informasinya kan MBG butuhnya cuma 100. Yang lain untuk apa? Nah, kita masih menunggu. Dan sama dengan sebelumnya saya selalu mengingatkan, tidak bosan ini, belakangan ini komunikasi kebijakan ekonomi pemerintah cukup membingungkan publik. Bukan hanya publik. Ekonom seperti saya pun harus tiap hari dan kadang dibingungkan. Ini info jurnalisnya benar dong dia ngutip kok. Nah, tapi antar menteri, antar jubir, dan beberapa info itu tidak cukup presisi ya. Bukan tidak cukup presisi, agak berbeda, sehingga kita betul-betul menunggu dokumen resmi yang nanti diputuskan. Mestinya antara tanggal 15 sampai dengan 17 Februari mestinya, karena tanggal 14 batas akhir perhitungan semuanya. Mudah-mudahan dihasilkan perhitungan
yang berarti rencana belanja yang terbaik buat seluruh rakyat Indonesia.